Ya, kita sudah tersambung Mitra Muslim di segmen awal bersama pakar hukum tata negara dari Untak Surabaya. Ada Bapak Dr. Hufron SHMH. Assalamualaikum Pak Hufron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dhani, apa kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Hufron sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat Mas. Alhamdulillah. Pagi hari ini sebelum ke kampus ya Pak Hufron ya, ini kami repotasi sebentar ini. Oke, ini tentang penetapan tersangka. Polri pada akhirnya yang memutuskan dua kebijakan dalam penanganan perkara berdasarkan rekomendasi dari Komnas HAM Pak Hufron dan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menetapkan 6 laskar FPI sebagai tersangka begitu, meskipun dari Kadif Humas Irjen Argo Yuwono mengatakan Polri juga menerbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan. Kalau yang seperti ini penetapan 6 tersangka, 6 laskar FPI menjadi tersangka, ini bagaimana Pak Hufron? Ya, Mas Nasir, Mitra Muslim, pertama kita mesti berbicara dalam kerangka hukum. Jadi memang sebuah perkara itu bisa dihentikan, Mas Nasir, atas 3 alasan. Pertama adalah tidak cukup bukti. Jadi kalau ada dugaan, laporan sebuah tindak pidana tertentu gitu, umpama saja pencurian yang paling gampang, maka polisi melakukan penyidikan. Cukup bukti enggak? Kalau ada 2 bukti, ada barang bukti, baru ini dilanjutkan. Tetapi kalau tidak cukup bukti, Mas, itu harus dihentikan. Maka ada namanya penghentian penyidikan. Alasan yang pertama adalah tidak cukup bukti. Yang kedua adalah nebis and idem, Mas. Nebis and idem itu adalah sebuah perkara pernah diadili oleh pengadilan sebelumnya berkekuatan hukum tetap tentang subjek dan objeknya sama. Jadi pasalnya sama. Jadi kalau ada kasus tindak pidana, saya lanjutkan pencurian begitu, pelakunya sama, barang yang dicuri sama, pernah diputus oleh pengadilan, itu nggak boleh lagi dilakukan penuntutan, Mas. Dianggap bahwa itu nebis and idem. Jadi dalam perkara pidana tidak boleh dilakukan penuntutan 2 kali karena telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap gitu. Yang ketiga baru dihentikan karena atas dasar demi hukum, Mas. Alasan hukum gitu. Terkait alasan hukum itu ada 3, Mas. Yaitu adalah tersangka meninggal dunia. Selain ada kedaluarsa, juga peristiwa itu bukan merupakan tindak pidana. Jadi salah satu alasan untuk dihentikan penyidikan itu kalau tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Rupanya, nah ini Mas, rupanya kalau menurut saya bahwa perkara ini pasti dihentikan penyidikannya, tapi mau diberi kerangka gitu maksudnya, Mas. Dia dijadikan tersangka, dengan tersangka meninggal dunia, maka itu dihentikan penyidikannya. Jadi nanti menurut saya perkara ini harus dihentikan penyidikannya karena alasan bahwa tersangka adalah meninggal dunia gitu. Gitu, Mas. Jadi tentu kalau menurut saya kalau berita di media itu kan katanya ini kemudian dilanjutkan berkas perkara ke jaksa, nanti jaksa sidang ke pengadilan, itu menurut KUHP tidak begitu, Mas. Menurut saya itu adalah tidak tepat. Yang tepat adalah karena tersangka meninggal dunia, maka demi hukum perkara ini harus dihentikan, harus dikeluarkan SP3, surat penghentian penyidikan gitu, Mas. Oke, jadi sudah benar begitu ya Pak Dr. Hufron, meskipun tersangka atau seseorang ini dari 6 laskar FPI, meskipun sudah meninggal dunia, tetapi ditetapkan sebagai tersangka dahulu dan nantinya akan diterbitkan SP3 atau surat perintah penghentian penyidikan, begitu Pak Hufron ya? Exactly, betul. Saya kira begitu, Mas. Oke. Terlepas dari kasus ini, tentu ada beberapa pihak begitu yang berkomentar begitu. Apakah dengan penetapan tersangka yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hufron, 6 anggota FPI yang meninggal dunia, menandakan bahwa ada indikasi begitu polisi tidak ingin dipandang sebagai pihak yang bersalah. Kalau Pak Hufron sendiri melihat transparansinya seperti apa kasus ini? Ya, kalau menurut saya begini, Mas. Sejak semula saya di berbagai kesempatan dan media mengatakan bahwa kaitannya dengan dugaan pembunuhan yang di awal Desember itu, saya mengatakan ini perlu proses olah TKP yang transparan, yang terbuka, yang akuntabel, yang tidak saja oleh tim penyidik di kepolisian, tentu juga oleh saya sebut sebagai Kompolnas, juga melibatkan Komnas HAM gitu. Tidak berapa lama kemudian Komnas HAM melakukan investigasi
yang kemudian dari hasil investigasi itu, salah satunya dari sekian rekomendasi itu ada dugaan apa yang disebut sebagai extrajudicial killing gitu. Artinya pembunuhan di luar peradilan gitu Mas. Extrajudicial killing. Jadi pembunuhan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan gitu Mas. Nah, itulah yang kemudian menurut saya jauh lebih penting daripada menyoal tentang soal ditetapkan tersangka 6 Laskar FPI yang kemudian dikeluarkan SP3 itu adalah bagaimana mengawal rekomendasi dari Komnas HAM itu untuk kemudian oleh polisi, oleh jaksa dan nanti oleh hakim proses peradilannya dilakukan secara transparan, terbuka, objektif dalam rangka mencari kebenaran dan keadilan dalam konteks pembunuhan 6 Laskar FPI itu Mas gitu, daripada berkutat menyoal yang soal formalitas tadi gitu menurut saya Mas. Dari hari kemarin Pak Dr. Hufron, ada tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar FPI yang datang kepada Presiden Joko Widodo begitu ya, dan mendesak agar insiden KM50 ini dibawa ke pengadilan HAM. Sementara kalau dari Komnas HAM sendiri mengatakan kasus itu tidak bisa dibawa ke pengadilan HAM karena bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Kalau Pak Ufron sendiri, apakah memang 6 Laskar FPI yang kemudian menjadi ditersangkakan kemudian yang meninggal tertembak begitu atau ditembak itu merupakan pelanggaran HAM berat atau bagaimana? Begini Mas, kalau kita saya kira ini yang debatable ya Mas. Apakah ini sebenarnya pelanggaran pidana biasa gitu atau ini pelanggaran HAM gitu? Ya kalau pelanggaran HAM itu ya pelanggaran berat Mas. Kadang kan ada istilah Mas mengatakan ini pelanggaran HAM biasa gitu. Ada baru ini pelanggaran HAM berat. Kalau dalam konteks pelanggaran HAM itu dibagi dua, namanya genosida Mas. Itu pembunuhan massal, yang kedua baru pelanggaran terhadap kemanusiaan atau crime of humanity. Crime of humanity itu ya sebenarnya pelanggaran berat, Mas. Pelanggaran HAM berat gitu loh, Mas. Kembali ke soal apa kriteria sebuah pelanggaran HAM itu sebagai crime of humanity atau pelanggaran berat? Kalau ada 3 syarat, Mas, bahwa pelanggaran itu dilakukan secara sistematis gitu, Mas. Nah, yang kedua secara terstruktur, yang ketiga secara masif. Jadi maksudnya sistematis itu memang direncanakan sejak semula, gitu Mas ya. Jadi kalau ini ada rencana bahwa memang ini mau dihabisi dalam tanda kutip, itu sejak semula sudah direncanakan Mas. Salah satu model perencanaan itu bisa dengan cara membuntuti gitu Mas. Membuntuti ya, itu saya. Yang kedua adalah terstruktur, Mas. Terstruktur itu adalah ada struktur di sebuah instansi pemerintah. Umpama kalau itu di kepolisian, itu mulai dari pimpinan ke atas sampai tengah sampai bawah sampai yang kemudian penyidik di lapangan. Itu atas perintah atau tidak gitu, Mas? Oke, baru yang ketiga adalah masif. Masif itu adalah besar-besaran gitu, Mas. Kalau di dalam istilah pemilu kan ada istilah juga pelanggaran terhadap pemilihan umum antara lain masif. Jadi kalau ngasih money politik itu terang-terangan dalam banyak kesempatan pada orang banyak gitu. Jadi serangannya secara masif gitu. Jadi apakah dalam konteks penyerangan tadi itu ada unsur masifnya? Karena setelah diselidiki dari hasil investigasi itu kan tidak saja rupanya itu dilakukan pembunuhan, tetapi rupanya didahului dengan penganiayaan gitu, Mas. Maka dalam konteks tindak lanjut investigasi Komnas HAM itu, kepolisian kan sudah menetapkan terlapornya ada 3, Mas. Tapi belum introduce siapa nama-namanya, yang kemudian nanti akan diduga itu akan menjadi tersangka gitu. Dalam konteks pembunuhan 6 Laskar FPI itu gitu maksudnya, Mas. Jadi tentu kalau soal apakah ini pelanggaran pidana seperti dimaksud pasal 355 dan pasal 338 KUHP itu
ataukah sesungguhnya ini masuk dalam pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Pengadilan HAM, Mas. Kalau memang ini soal, kalau menurut saya ini soal analisis, soal diskusi terkait dengan bukti-bukti ya, Mas ya. Terkait dengan bukti-bukti, bukan semata kan tim TP3 itu kan yakin gitu kan, Mas ya. Kalau ini termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat gitu. Tapi keyakinan itu harus ditopang oleh bukti yang kuat bahwa di situ ada pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif gitu, Mas. Oke. Baru bisa kemudian ini dibawa ke pengadilan HAM gitu maksudnya, Mas. Didukung dengan bukti-bukti yang ada begitu ya, termasuk syaratnya tadi ada terstruktur, kemudian sistematif, dan juga masif begitu menimbulkan adanya korban. Karena ini waktunya terbatas Mitra Muslim bersama Pak Dr. Ghufron. Habis ini beliau akan ke kampus. Mungkin Pak Ghufron bisa menyampaikan pesan begitu ya, agar mungkin menjadi pelajaran apa sih yang bisa diambil dari kasus ini. Mungkin jika seperti ini terjadi lagi, terlepas itu dari FPI atau bukan di kemudian hari. Ya, kalau menurut saya bahwa kerja-kerja polisi ke depan itu harus kerja-kerja yang, saya kira kerja-kerja yang profesional dan berintegritas, Mas. Karena kalau ada dugaan, ya Mas ya, dugaan extrajudicial killing itu pemahaman dalam perspektif hukum, Mas. Tapi dalam perspektif masyarakat ini bicara bahwa polisi tidak bekerja secara profesional gitu, Mas. Oke. Terus yang kedua, polisi lebih menekankan masih pada aspek apa yang disebut dengan kekerasan, Mas. Jadi tidak bicara soal pendekatan yang lebih humanis, tapi terkesan pendekatannya yang lebih represif gitu, Mas. Itu seiring dengan apa yang disebutkan oleh Pak Kapolri yang baru, Pak Sigit Listio Prabowo, bahwa polisi ke depan adalah polisi yang bekerja secara presisi, kompetensi, berintegritas, tidak boleh tumpul ke atas tajam ke bawah gitu, tapi selalu adalah kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongannya. Dan tugas menurut saya bahwa memang tugasnya civil society, tugasnya masyarakat adalah memang mengawal, mengkritisi apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk mengawal apa yang dilakukan oleh penyidik, supaya apa yang dilakukan on the right track, sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law, Mas. Prinsip-prinsip penegakan hukum yang adil, terbuka, transparan, tidak memihak gitu. Oleh karena itu menurut saya memang harus tetap dikawal, Mas. Karena apa? Karena prinsipnya dalam konteks negara demokrasi, civil society selalu harus mengawal apa yang menjadi kebijakan, pelaksanaan, rekomendasi, termasuk rekomendasi hasil investigasi Komnas HAM. Tentunya juga media, kalau menurut saya, Mas ya. Media tetap harus mengawal sebagai pilar keempat demokrasi, agar proses-proses bernegara itu adalah proses yang lebih berkeadaban gitu, Mas. Yang lebih modern, tapi yang lebih berkemajuan dan lebih humanis. Saya kira itu Mas catatan terakhirnya, Mas. Baik, terima kasih Pak Dr. Ghufron SHMH yang sudah meluangkan waktu. Sukses selalu Pak Ghufron, agenda di kampusnya pagi hari ini. Insya Allah kita sambung diskusi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Mas Nasir, salam sehat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.